wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab As-Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabis syiyami, sebagian etika yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah al-iftaru ala rutobin, berbuka dengan menggunakan kurma yang basah. Fa illam yajid fa'ala tamrin, dan jika tidak menemukan rutob, fa'ala tamrin, maka dengan menggunakan kurma yang kering. Fa illam yajid, dan jika tidak menemukan kurma kering, fa'ala ma'in, maka kita bisa berbuka, memulai berbuka dengan menggunakan air. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melaksanakan sholat dengan menggunakan rutabat, beberapa kurma basah. Fa illam yajid rutabatin, dan ketika beliau tidak menemukan kurma basah, fatamroh, maka beliau berbuka dengan menggunakan kurma kering. Fa illam yajid tamroh hasa, dan ketika beliau tidak menemukan kurma kering, hasawatin min ma'in, maka beliau meminum air. Wa min adabis syiyami, dan di antara etika orang yang berpuasa lagi adalah mulazamatul adhkari, senantiasa membaca zikir al-waridati, yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqibal iftar, menjelang kita berbuka. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, ketika Rasulullah itu hendak berbuka, beliau berdoa, dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini salah satu doa yang dibaca Rasul berdasarkan pada riwayat Ibnu Umar. Warawa Ibnu Sunni an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, karena an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, ketika Rasulullah itu hendak berbuka, Rasulullah membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Riwayat dari Ibnu Abbas berbeda dengan yang dibaca sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wa fi riwayat Darul-Qutni, dan yang diriwayatkan oleh Imam Darul-Qutni, idza qurriba li ahadikum ta'amun, ketika disajikan pada salah satu di antara kalian makanan, wa huwa shaimun, dan dia itu dalam kondisi berpuasa, falyakul, maka hendaklah dia berdoa bismillah walhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini berbeda lagi redaksinya. Warawa Ibnu Sunni an Mu'ad bin Zuhrah qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak aftara, ketika Rasulullah itu hendak berbuka, Rasulullah berdoa,
alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Wa yustahabbu, ini di antara kesunahan yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa adalah ayyukthira minad du'a, senantiasa memperbanyak membaca doa indal iftari, ketika hendak berbuka. Alasannya karena li'annahu mujabun, doa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu senantiasa diijabah oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis bagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama as-shaimu hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua wal imamu al-adilu, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga wataqwatul madlum, doa yang dibaca oleh orang-orang zalim, wataqwatul madlumi, doa yang dibaca oleh orang-orang yang teraniaya, bukan orang zalim, tapi orang yang dizalimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamami, yarfa'uha, maka Allah akan senantiasa mengangkat doa 3 orang tersebut fawqal ghamami, di atas mendung. Wa tuftahu laha abwabus samai, dan pintu-pintu langit akan senantiasa dibuka ketika 3 orang ini membaca doa. Fayaqulu ar-rabbu, maka Allah akan mengatakan wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka, maka aku pastikan akan menolongnya, walau ba'da hinin, meskipun pada waktu yang akan datang. Artinya apa? Artinya doa tidak ditolak itu tidak berarti langsung dikabulkan. Tetapi bisa jadi ketika kita berdoa belum dikabulkan, nanti tidak dikabulkan hari ini, bisa jadi besok. Belum dikabulkan besok, bisa jadi lusa dan seterusnya. Tetapi kata Allah pasti akan dikabulkan. Wa kana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yaqulu inda fitri. Abdullah bin Amr ketika beliau itu hendak berbuka, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati was'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Wa yanbaghi lishaimi, dan sudah sepatutnya bagi orang yang berpuasa itu Allah yuftira, untuk tidak berbuka fi ma'kalihi, ketika dia makan. Ini pada redaksi yang lain bukan la yuftira tetapi la yufarrito, sehingga wayambal, sudah sepatutnya ini bagi orang yang berpuasa Allah yufarrito, untuk tidak melewati batas fi ma'kalihi, ketika dia sedang makan. Wala yuflito, dan dia tidak mencampur baina anwa'id, di antara beberapa jenis makanan, baina anwa'id minal mat'umat, beberapa jenis makanan, hinal fitri, ketika dia itu berbuka, wa hinna yatasahharu, dan ketika dia itu makan sahur. Ini maksudnya ketika kita hendak berbuka ataupun sahur, itu makannya ya jangan rakus. Bal yang bagi at-tawassut, akan tetapi ketika kita makan itu sudah sepatutnya untuk ya secukupnya saja, at-tawassut wal iktidal, secukupnya saja, proporsional. Bal yang bagi at-tawassut wal iktidalu fi amrihi kullihi, bahkan tidak hanya ketika makan, tetapi dalam berbagai hal kita senantiasa tawassut wal iktidal, artinya ya proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bihasbi ibni Adam luqmatun, kecukupan bagi seorang hamba
anak Adam itu hanya beberapa suapan saja. Yukinna sulbahu, karena hal itu sudah bisa memberikan menguatkan tulang rusuk, artinya beberapa suapan saja itu sudah cukup bagi anak Adam. Fa in kana la mahallata, karena sesungguhnya tidak ada tempat, fathulutun li ta'amihi, sepertiga itu berisi makanan, wathulutun li syarabihi, sepertiga yang berikutnya berisi minuman, wathulutun li nafasihi, dan sepertiga lagi berisi udara. Artinya perut kita, ini kata Nabi, sepertiga itu berisi makanan, sepertiga berisi minuman, dan sepertiga lagi bernafas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan memenuhi perut kita semuanya kita isi dengan makanan, sehingga kita kesulitan. Kadang-kadang saking kenyangnya kita kesulitan untuk bernafas. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, dari beberapa keterangan tadi kita bisa memberikan kesimpulan. Yang pertama, riwayat terkait dengan doa yang dibaca ketika hendak berpuasa itu ada beberapa, jadi tidak hanya satu. Oleh karena itu kita tidak usah tidak usah mudah untuk menyalahkan ketika ada orang yang mungkin membaca doa tidak sama dengan kita, karena bisa jadi itu karena kurangnya kita belajar. Yang kedua, orang yang berpuasa senantiasa dikabulkan doanya. Oleh karena itu, mumpung kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan, kita maksimalkan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, dan tentunya untuk berdoa. Karena doa orang yang berpuasa, kata Allah, pasti akan dikabulkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita menyimak kajian Ramadan oleh Lembaga Dakwah MWCNU Gura.